mengatur otak. Otak manusia terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama, otak besar atau cerebrum. Memiliki dua belahan atau hemisfer dan bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi kognitif seperti berpikir, belajar, dan mengingat. Terdiri dari lobus, frontal, parietal, temporal, dan aktivitas. Yang kedua, otak kecil atau cerebellum. Terletak di bagian belakang otak, berperan dalam koordinasi gerakan dan keseimbangan. Yang ketiga, batang otak atau brainstem. Menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang dan mengatur fungsi dasar seperti pernapasan dan denyut jantung. Terdiri dari membran, medula oblongata. Yang keempat, limbic system. Terlibat dalam emosi dan memori, termasuk struktur seperti amigdala dan hipokampus. Selanjutnya, 12 pasang sistem kranial. 1. Nervus olfactorus atau sebagai indera penciuman. Yang kedua, nervus opticus sebagai indera penglihatan. Yang ketiga, nervus oculomotorius, yaitu berfungsi untuk menggerakkan mata dan mengatur pupil. 4. Nervus trochlearis, yaitu berfungsi menggerakkan otot mata. Yang kelima, nervus trigeminus, yang berfungsi untuk sensasi wajah dan mengontrol otot pengunyahan. Yang keenam, nervus abducens, yang berfungsi untuk menggerakkan otot mata. Yang ketujuh, nervus facialis, yang berfungsi mengontrol ekspresi wajah dan indera pengecap. Yang kedelapan, nervus vestibulocoleris, yaitu indera pendengaran dan keseimbangan. Yang kesembilan, nervus glossopharyngeus, yang berfungsi mengontrol rasa dan menelan. Yang kesepuluh itu nervus vagus, yang mengatur fungsi organ dalam dan refleks. Yang kesebelas, nervus accessorius, yang berfungsi menggerakkan otot leher dan bahu. 12. Nervus hypoglossus, yang berfungsi mengontrol gerakan lidah. Selanjutnya ialah mekanisme refleks. Mekanisme refleks adalah respon otomatis tubuh terhadap rangsangan. Prosesnya yaitu: 1. Rangsangan terjadi ketika adanya stimulus yang mengaktifkan reseptor sensorik. Yang kedua, penghantaran sinyal. Reseptor mengirimkan sinyal melalui saraf ke eferen ke sumsum tulang belakang. 3. Integrasi. Sumsum tulang belakang memproses informasi dan mengirimkan sinyal kembali melalui saraf eferen. 4. Respon otot atau kelenjar bereaksi terhadap sinyal, menghasilkan respon yang cepat. Contoh refleks adalah refleks lutut, di mana ketukan pada tendon di bawah patella menyebabkan kaki bergetar ke depan. Selanjutnya, sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem gang yang mengatur berbagai fungsi tubuh melalui hormon gang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang terdiri dari 1. Hipofisis cerebri, struktur vital tubuh manusia karena menjalankan fungsi-fungsi penting untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, glandula tiroidea, kelenjar hormon berbentuk kupu-kupu di bagian depan bawah leher. Yang ketiga, glandula parathyroidea, beberapa kelenjar endokrin kecil, gang yang terletak pada leher. Yang keempat, timus, bagian dari sistem limfatik terdiri dari jaringan, pembuluh. 5. Pankreas, organ gang berperan penting dalam mengubah makanan yang kita makan menjadi bahan bakar bagi sel-sel tubuh. Yang keenam, glandula suprarenalis, disebut dengan kelenjar adrenal, adalah kelenjar kecil yang berbentuk segitiga yang terletak di atas kedua ginjal. 7. Testis, bagian sistem reproduksi pada pria dan orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir. Yang kedelapan, ovarium, tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum sel. Fungsi hormon endokrin. Sistem endokrin bekerja secara konslet untuk menjaga homeostasis dalam tubuh. Fungsi hormon: yang pertama, mengatur metabolisme dan energi. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
Yang ketiga, mengelola respon terhadap stres. Yang keempat, menjaga keseimbangan cairan dan mineral. Yang kelima, mengatur siklus reproduksi dan fungsi seksual. Selanjutnya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita. 1. Ovarium atau hidung telur yang berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi. Setiap wanita memiliki 2 ovarium. Yang kedua, tuba fallopi atau saluran telur. Saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim, tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel telur dan sperma. 3. Uterus atau rahim, organ berbentuk seperti buah pir yang menjadi tempat perkembangan janin selama kehamilan. Memiliki 3 lapisan, yaitu endometrium, lapisan dalam, myometrium, lapisan otot, dan perimetrium, lapisan luar. Yang keempat, serviks atau leher rahim, bagian bawah rahim yang menghubungkan uterus dengan vagina, menghasilkan lendir untuk membantu atau menghambat pergerakan sperma. Yang kelima, vagina, saluran yang menghubungkan serviks dengan organ luar, berfungsi sebagai saluran untuk keluarnya darah menstruasi, tempat masuknya sperma, dan jalan lahir. Sistem reproduksi pada pria. 1. Organ eksternal, yaitu penis atau saluran keluarnya urin dan sperma. Skrotum atau kantung yang melindungi dan mengatur suhu testis. Yang kedua, organ internal. Testis atau menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Epididymis atau tempat penyimpanan sementara sperma sebelum matang. Vas deferens, yaitu saluran mengantarkan sperma ke uretra. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang melindungi dan memberi nutrisi pada sperma. Kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang melumasi uretra. Organ reproduksi eksternal atau vulva. Yang pertama, labia mayora dan labia minora. Lipatan kulit yang melindungi organ reproduksi eksternal. 2. Klitoris, yaitu organ sensitif yang terlibat dalam rangsangan seksual. Yang ketiga, lubang uretra atau tempat keluarnya urin dari tubuh. Yang keempat yaitu vestibulum atau area di sekitar bukaan vagina dan uretra. Ya, selanjutnya sistem perkemihan. Sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk membuang limbah dan zat-zat berbahaya dari tubuh melalui urin. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama. Yaitu 1. Ginjal atau ren. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah untuk membuang limbah metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat, mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan asam-asam basah pada tubuh, menghasilkan hormon seperti eritropoietin atau yang merangsang produksi sel darah merah, dan renin untuk mengatur tekanan darah. Yang kedua, ureter, saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih yang berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih melalui gerakan peristalistik. Yang ketiga, kandung kemih atau vesika urinaria, organ yang berbentuk seperti kantung yang berfungsi menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh, dapat menampung urin hingga sekitar 400-600 mili sebelum ada dorongan untuk buang air kecil. Yang keempat, uretra, saluran yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra juga berfungsi sebagai saluran reproduksi untuk mengeluarkan semen. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan manusia adalah sistem biologis yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk limbah metabolisme tubuh. Sistem ini terdiri dari berbagai struktur anatomi yang bekerja untuk memungkinkan proses pernafasan. Berikut adalah penjelasan tentang anatomi dan berfungsi masing-masing bagian sistem pernafasan. 1. Hidung atau nasal cavity. Anatomi terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan sekat hidung atau septum. Fungsinya menyaring udara dari partikel debu menggunakan rambut hidung dan mukosa.
melembabkan dan menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru, berperan dalam indera penciuman. Yang kedua, faring atau paring. Anatomi terletak di belakang rongga hidung dan mulut, menghubungkan hidung dengan laring. Fungsinya saluran bersama untuk udara ke laring dan makanan ke eksofagus. Yang ketiga, laring. Anatomi mengandung pita suara dan terletak di antara faring dan trakea. Fungsinya mengalirkan udara ke trakea, menghasilkan suara melalui getaran pita suara. Menutup saluran udara saat menelan untuk mencegah makanan masuk ke trakea. Yang keempat, trakea. Anatomi tabung berstruktur cincin tulang rawan yang fleksibel. Fungsinya mengalirkan udara dari laring ke bronkus dan menyaring udara melalui silia. 5. Bronkus dan bronkiolus. Anatomi bronkus adalah cabang trakea yang masuk ke paru-paru, kemudian bercabang lebih kecil menjadi bronkiolus. Fungsinya mengalirkan udara dari trakea ke alveolus di dalam paru-paru. Yang keenam, paru-paru atau lungs. Anatomi organ berpasangan yang terdiri dari lobus atau 3 lobus di paru-paru kanan, 2 lobus di paru-paru kiri. Fungsinya tempat pertukaran gas antara udara dan darah di alveolus. Alveolus, kantong udara kecil memungkinkan oksigen masuk ke kapiler darah dan karbon dioksida keluar. Yang ketujuh, diafragma. Anatomi otot besar membentuk kubah yang terletak di bawah paru-paru. Fungsinya mengatur pergerakan udara masuk dan keluar paru-paru dengan kontraksi dan relaksasi. Saat diafragma berkontraksi, paru-paru mengembang untuk menarik udara masuk. Saat diafragma relaksasi, udara dikeluarkan. Sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri dari rangka atau kerangka dan otot yang bekerja sama untuk mendukung tubuh, memungkinkan pergerakan serta melindungi organ-organ vital. 1. Rangka atau skeletal system. Rangka manusia terdiri dari tulang dan sendi yang memiliki berbagai fungsi, yaitu struktur dan dukungannya memberikan bentuk dan menopang tubuh. Perlindungannya melindungi organ-organ vital seperti otak yang dilindungi oleh tengkorak dan jantung dilindungi oleh tulang rusuk. Pergerakan tulang berfungsi sebagai tempat melekatnya otot dan bertindak sebagai tuas. Produksi sel darah merah, sumsum tulang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih dan trombosit. Penyimpanan mineral, yaitu menyimpan kalsium dan fosfor. Jumlah tulang yaitu dewasa memiliki 206 tulang, sementara bayi memiliki 300 tulang, atau beberapa menyatu di saat dewasa. Komponen utama rangka. Yang pertama, tulang tengkorak atau melindungi otak. 2. Tulang belakang atau menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Yang ketiga, tulang dada dan rusuk, yaitu melindungi paru-paru dan jantung. 4. Tulang anggota gerak atau seperti lengan dan kaki. Jenis otot pada manusia. Yang pertama, otot rangka atau skeletal muscle. Yang kedua, otot polos atau smooth muscle. Yang ketiga, otot jantung, kardiak muscle. Sistem integrumen. Lapisan kulit. Anatomi kulit sebagai bagian dari sistem integrumen yang terdiri dari 3 lapisan utama. 1. Epidermis. Lapisan terluar kulit tidak memiliki pembuluh darah, tersusun dari jaringan epitel, squamosa, berlapis dengan keratinosit sebagai sel utama. Sublapisan epidermis atau dari luar ke dalam. Stratum corneum, yaitu lapisan sel mati yang berkeratin yang terus mengelupas. Stratum lucidum, yaitu lapisan transparan hanya ditemukan di telapak tangan dan kaki. Stratum granusolum, yaitu mengandung granula keratohyalin. Stratum spinosum, yaitu sel-sel yang saling terhubung oleh desmosom. Stratum basale, yaitu lapisan dasar tempat proliferasi sel dan mengandung melanosit atau sel penghasil melanin. 2. Dermis atau lapisan tengah yang lebih tebal, terdiri dari jaringan ikat berisi pembuluh darah, folikel rambut, saraf, dan kelenjar. Terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan papiler berisi pembuluh darah kapiler dan ujung saraf sensorik. Lapisan retikular mengandung serat kolagen dan elastin untuk kekuatan
dan elastisitas kulit. 3. Hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan terdalam kulit tersusun dari jaringan lemak dan jaringan ikat longgar, berfungsi sebagai isolator termal, penyerap guncangan, dan menyimpan energi. Struktur pendukung. 1. Folikel rambut. Struktur tempat rambut tumbuh ditemukan di dermis, mengandung papila rambut yang memasuk nutrisi untuk pertumbuhan rambut. Yang kedua, kelenjar. Kelenjar keringat menghasilkan keringat untuk termoregulasi. Kelenjar minyak menghasilkan sabun untuk menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, pembuluh darah ditemukan di dermis, membantu dalam suplai oksigen, nutrisi, dan termoregulasi. 4. Ujung saraf sensorik berfungsi mendeteksi rangsangan seperti panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Yang kelima, pigmen kulit melanin yang diproduksi oleh melanosit di stratum basale melindungi kulit dari radiasi UV. Selanjutnya yaitu fungsi kulit, proteksi atau mencegah masuknya mikroorganisme dan radiasi UV. Termoregulasi yaitu mengontrol suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah. Sensasi yaitu mendeteksi rangsangan lingkungan. Ekskresi yaitu mengeluarkan zat sisa melalui keringat. Sintesis vitamin D yaitu menghasilkan vitamin D ketika terkena sinar UV. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah. 1. Jantung. Jantung adalah organ otot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu 1. Atrium kiri dan kanan atau serambi, yang kedua vertikel kiri dan kanan atau bilik. Jantung juga memiliki katup yang memastikan aliran darah hanya mengalir dalam satu arah. 2. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang membawa darah ke berbagai bagian tubuh. Terdapat 3 jenis pembuluh darah utama, yaitu arteri membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, vena membawa darah kembali ke jantung, kapiler pembuluh kecil yang menghubungkan arteri dan vena memungkinkan pertukaran gas, nutrisi, dan zat sisa antara darah dan jaringan tubuh. 3. Darah. Darah terdiri dari sel darah merah yaitu mengangkut oksigen menggunakan hemoglobin. Sel darah putih yaitu berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Trombosit yaitu membantu dalam proses pembekuan darah. Plasma darah yaitu cairan yang membawa nutrisi, hormon, dan zat sisa. Fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama, mengedarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dan zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, membantu menjaga suhu tubuh dan keseimbangan pH. Yang keempat, mendasarkan hormon ke berbagai organ. Gangguan sistem kardiovaskular. Beberapa gangguan umum pada sistem ini meliputi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang kedua, aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia atau gangguan irama jantung. Sistem hematologi. 1. Darah. Darah adalah cairan yang membawa nutrisi, oksigen, hormon, dan zat sisa metabolisme ke seluruh tubuh. Darah terdiri dari yang pertama, sel darah merah mengandung hemoglobin, protein yang berfungsi mengikat dan mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, serta membawa karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Yang kedua, sel darah putih atau leukosit berperan penting dalam sistem imun dan melawan infeksi terhadap beberapa jenis leukosit seperti neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil, trombosit. Berperan dalam proses pembekuan darah, hemostasis untuk mencegah pendarahan. Plasma darah atau cairan kuning yang membawa sel darah serta nutrisi, hormon, protein, dan zat sisa metabolisme. Plasma juga mengandung protein penting seperti albumin atau menjaga tekanan osmotik darah, globulin atau berperan dalam kekebalan tubuh, fibrinogen atau berperan dalam pembekuan darah. 2. Organ pembentuk darah. Organ yang berperan dalam pembentukan dan penghancuran sel darah meliputi sumsum tulang atau tempat utama pembentukan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Limpa berfungsi untuk menghancurkan sel darah merah yang tua dan rusak serta membantu sistem imun.
Kelenjar limfa untuk menghasilkan limfosit dan menyaring patogen dari cairan limfa. Hati membantu dalam sintesis protein plasma dan menghancurkan sel darah yang tua. Fungsi sistem hematologi. 1. Transportasi untuk mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan hormon. 2. Proteksi untuk melawan infeksi melalui sel darah putih. Yang ketiga, pembekuan darah, mencegah pendarahan melalui trombosit dan faktor pembekuan. 4. Pengaturan, menjaga keseimbangan asam basa, suhu tubuh, dan tekanan osmotik. Gangguan sistem hematologi. Beberapa penyakit yang sering terjadi pada sistem hematologi meliputi 1. Anemia atau kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Yang kedua, leukemia, kanker darah akibat produksi sel darah putih yang abnormal. Yang ketiga, hemofilia atau gangguan pembekuan darah karena kekurangan faktor pembekuan. 4. Trombositopenia, jumlah trombosit yang rendah menyebabkan mudah pendarahan. Yang kelima, limfoma atau kanker pada kelenjar limfa. Yang keenam, polistemia atau produksi sel darah merah yang berlebihan. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang berfungsi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Sistem ini memungkinkan tubuh mendapatkan energi dan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perbaikan jaringan. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, organ pencernaan tambahan. 1. Saluran pencernaan. Saluran pencernaan adalah jalur tempat makanan bergerak dan dicerna. Saluran ini meliputi mulut atau tempat awal proses pencernaan, di mana makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memecah karbohidrat. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus, saluran yang membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung, terdapat makanan dicerna secara kimiawi oleh enzim dan asam lambung. Enzim pepsin di lambung mencegah protein. Yang keempat, usus halus terdiri dari 3 bagian, duodenum, jejun, dan ileum. Usus halus adalah tempat utama penyerapan nutrisi. Di duodenum, makanan bercampur dengan enzim, pankreas, dan empedu. 5. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan membentuk feses. 6. Rektrum, tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. 7. Anus, saluran akhir tempat keluarnya feses. 2. Organ pencernaan tambahan. Organ-organ ini membantu proses pencernaan dengan menghasilkan enzim atau cairan pencernaan. Yang pertama, kelenjar ludah untuk menghasilkan air liur yang mengandung enzim amilase untuk mencerna karbohidrat. Yang kedua, hati untuk menghasilkan empedu yang membantu mencerna lemak. Yang ketiga, kantong empedu untuk menyimpan dan mengeluarkan empedu ke usus halus saat diperlukan. Yang keempat, pankreas untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, amilase, dan protase, serta hormon insulin untuk mengatur kadar gula darah. Proses pencernaan. Proses pencernaan melibatkan 2 jenis pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis, menghancurkan makanan secara fisik dimulai dari penggunaan di mulut hingga peristaltik di saluran pencernaan. 2. Pencernaan kimiawi, menguraikan makanan secara kimiawi dan menggunakan enzim dan cairan pencernaan. Contohnya, 1. Amilase menguraikan karbohidrat menjadi glukosa, pepsin menguraikan protein menjadi peptida, lipase menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Fungsi sistem pencernaan. 1. Mengolah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. 2. Menyerap nutrisi ke dalam darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. 3. Mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna dalam bentuk feses. Gangguan pada sistem pencernaan. Beberapa gangguan umum pada sistem pencernaan meliputi 1. Gastritis atau peradangan pada dinding lambung. Yang kedua, GERD, yaitu reflux asam lambung ke kerongkongan. Yang ketiga, konstipasi atau sulit buang air besar. Yang keempat, diare, buang air besar dengan feses yang cair. Yang kelima, IBS atau gangguan fungsi usus yang menyebabkan nyeri perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar. Yang keenam, ukus lambung, yaitu luka pada dinding lambung akibat infeksi bakteri atau penggunaan obat antiinflamasi yang berlebihan.